Oke, aku sambil record. Nah, jadi melanosit ini dia itu sangat sensitif terhadap matahari. Kalau dia melanosit sel ini tuh kena matahari, dia akan memicu produksi melanin lebih banyak. Jadi warna yang dikeluarkan tuh semakin banyak. Makanya apa teman-teman? Kalau kita kena matahari kita akan apa? Ada yang tahu nggak? Warna kulit kita akan lebih menggelap apa enggak? Lebih menggelap kan ya? Karena itu istilahnya adalah tanning, ya kan? Kenapa kulit kita bisa tanning? Ya karena itu tadi si melanosit ini dia tuh sensitif terhadap matahari. Jadi kalau dia kena matahari dia akan produksi warnanya lebih banyak. Kenapa kok produksi warna lebih banyak? Karena itu daya proteksinya, teman-teman. Jadi kita tuh punya SPF alami, catat ya. Kita punya SPF alami dari kulit kita sendiri, yaitu melanin. Oke, itu catat. Itu udah penting banget. Ternyata kulit kita tuh pinter banget gitu ya. Nah, melanin inilah SPF pertama kita. Jadi si melanin warnanya ini nih, kenapa warna kita menggelap? Dia itu akan menyerap sinar sinar matahari itu supaya nggak langsung kena kulit kita. Jadi kulit kita nggak kebakar, nggak sunburn, gitu ya. Nah, setelah nanti berikutnya, setelah kita udah nggak terpapar sinar matahari yang terlalu lama lagi gitu ya, dia akan kembali normal kan. Nah, nanti tanningnya ini warnanya akan berganti sel. Jadi tanningnya akan balik lagi ke warna kita aslinya gitu loh. Ya, dia akan apa namanya desquamasi istilahnya. Jadi kayak dia ganti kulit gitu ya balik ke warna kita yang aslinya gitu. Makanya tanning ini tuh sementara sebagai respon kulit melindungi gitu ya, melindungi dari panas ini. Tapi begitu nanti udah 2 minggu akan balik lagi. Mungkin ada beberapa orang yang cukup lama juga ya, bisa sebulan gitu misalnya. Oke, jadi itulah kenapa kulit kita tuh bisa berwarna. Itu pahami dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus apakah setiap orang punya kemampuan yang sama kayak gitu? Bisa tanning gitu, bisa terlindungi dari sunburn dan juga sensitifnya apakah sama ketika kena matahari gitu ya? Apakah semua orang pakai SPF-nya, kebutuhan SPF-nya sama? Jawabannya gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Coba tulis di kolom chat ya. Apakah jawabannya semua orang punya kebutuhan SPF yang sama? Enggak berbeda. Oh, keren ya, semuanya udah bisa jawab. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Ayo, kenapa kira-kira kok nggak semuanya sama gitu? Punya kebutuhan yang sama. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Karena kulitnya berbeda-beda. Betul banget Kak Ayu. Kulitnya tuh berbeda-beda ya. Jadi kalau bukan tipe kulitnya tapi ya, bukan hanya tipe kulit, bukan karena ada orang sensitif karena penyakit gitu ya, bukan. Kenapa dia bilang sensitivitasnya dan kebutuhannya berbeda-beda? Karena fototipenya. Apa itu fototipe? Ya, kalau menurut Fitzpatrick Scale, ya, halo, apakah suaraku jelas, teman-teman? Karena ada tulisan internetnya kurang stabil. Apakah bisa dengar semuanya? Jelas? Oke. Nah, jadi menurut Fitzpatrick Scale ini ada 6 tipe, ya, 6 tipe warna kulit yang ditentukan oleh warna kulit, warna melaninnya gitu. Jadi melanin tuh ada 2 tipe, teman-teman. Ada yang warnanya merah kekuningan, ya, ada yang warnanya coklat kehitaman, ya. Kalau misalnya yang warna merah dan kuning ini lebih dominan, ya, artinya dia itu sensitif banget terhadap sinar matahari karena dia nggak bisa tanning. Jadi dia nggak punya apa namanya melanin yang warnanya coklat kehitaman itu. Padahal warna yang coklat kehitaman itulah yang bisa bikin kita tanning, yang bisa melindungi kita ketika kita kena panas gitu karena dia menyerap si sinar UV itu. Sedangkan kalau dia warnanya kulitnya putih banget ya, yang dia kebanyakan melanin, melanin yang banyaknya itu adalah yang warna merah itu tadi, merah kekuningan, dia tidak punya kemampuan untuk tanning. Nah, kalau dia nggak punya kemampuan untuk tanning, ya, atau sulit banget untuk tanning, tidak ada yang membantu kulitnya untuk menyerap panas itu. Makanya mereka kalau kena sinar matahari langsung apa kira-kira? Langsung
sunburn, langsung kebakar. Pernah nggak ada yang jalan-jalan ke Bali atau yang orang-orang Denpasar ya, lihat bule-bule itu kenapa pada merah-merah gitu sih pada sunburn? Oh kita enggak gitu, paling kita hitam gitu kan. Ya paling kita hitam aja udah, tapi kenapa kalau si bule itu sampai kayak, pernah nggak lihat ada yang kena sunburn sampai kebakar kayak gitu ya, karena dia nggak punya, kulitnya nggak ada melanin yang warna coklat kehitaman itu, jadi dia nggak punya kemampuan untuk melindungi dari sunburn. Makanya mereka beli apa, bronzer ya. Bronzer tahu ya teman-teman ya, yang buat tanningin kulit itu loh, supaya dia bisa tanningnya itu bukan cuma buat kecantikan teman-teman, enggak, bukan cuma supaya kulitnya lebih eksotis gitu warnanya, enggak juga. Bronzer itu membantu kulitnya supaya lebih cepat tanning, jadi kulitnya nggak gampang kebakar. Begitu ya teman-teman, kenapa bule-bule itu loh suka tanning. Oke, jadi jangan kira supaya warnanya gelap aja gitu. Karena mereka sulit untuk tanning, beda sama kita. Kita tidak terlalu sensitif untuk terbakar. Nah, yang membedakan apa? Apakah kita jadinya nggak terlalu butuh SPF tinggi? Nggak juga. Kalau kita ke pantai, itu kan mataharinya intens banget. Kita tetap butuh perlindungan optimal gitu ya, tetap butuh sunscreen. Tapi em, apa namanya, reapply-nya mungkin nggak terlalu sesering kayak bule gitu ya. Yang warna tipe satu ini, tipe satu kan yang paling putih, yang rambutnya merah kayak si penyanyi Ed Sheeran itu gitu kan. Kalau yang tipe 2 ya rambutnya blonde. Karena ya itu tadi aku bilang, melanin yang kuning kemerahannya tinggi banget gitu ya. Jadi apa, dia makin tanningnya tuh makin susah gitu kan. Nah, jadi itu tadi gitu. Kalau misalnya dia kulitnya yang tipe satu tipe 2 itu tuh reapply-nya harus lebih sering gitu. Jadi dia tiap mungkin kayak 2 jam bisa kebakar. Nah, habis itu kayak tiap berapa berapa jam gitu ya, tiap 1 jam atau tiap berapa menit dia harus reapply sunscreen supaya nggak kebakar gitu ya. Kalau kita mungkin kayak 4 jam baru reapply itu masih aman, nggak kebakar. Tahu gitu bedanya ya teman-teman ya. Nah, terus kalau misalnya warna kulit nggak merata gimana Kak? Itu efek dari kulit kita terlalu banyak menyimpan stres ya, gitu ya. Jadi bukan cuman apa namanya, kita aja yang bisa stres gitu ya, kulit kita juga bisa stres. Kenapa bisa stres? Karena terpapar sama radikal bebas yang terlalu banyak setiap harinya gitu. Jadi radikal bebas itu dari apa aja sih? Dari polusi, dari sinar UV, itulah yang paling besar. Kalau terpapar terus kayak gitu, lama-lama apa, mengaktifkan stres di sel-sel kulit kita. Ketika dia stres, ya, dia akan mengeluarkan zat-zat eh, apa yang buruk gitu ya. Kita bilangnya tuh zat inflamasi gitu ya. Nah, itulah yang bikin jadi meradang. Makanya kita juga jadi gampang sakit. Makanya kan kita kalau di tubuh pun minum vitamin gitu kan. Tujuannya untuk menambah sistem imun kita, antioksidan untuk melawan radikal bebas yang masuk memapar tubuh kita. Kulit juga gitu, teman-teman. Ya, ketika banyak paparan itu sel-selnya juga bisa stres. Itu makanya butuh antioksidan gitu kan, butuh asupan bagus dari gizi kita, dibantu juga dengan skincare gitu untuk melawan stres dan peradangan tersebut. Begitu ya. Nah, kalau enggak hasilnya gimana? Kita bisa lihat di muka kita. Muka kita warnanya jadi agak kekuningan, ya kan? Terus juga apa namanya, warnanya sensitivitasnya bisa lebih meningkat, yaitu kemerahan. Bisa juga warnanya jadi keabuan gitu, kusam banget mukanya, gitu ya. Jadi bisa menyebabkan seperti itu ketika kita tidak membantu kulit juga, ya. Setiap harinya terpapar sama polusi. Nah, berikutnya flek hitamnya sekarang. Nah, ini yang paling banyak nih ya, ini ditanyain gitu kan. Apalagi yang baru-baru punya anak, hamil gitu, kok tiba-tiba ada flek gede banget gitu kan. Ini gimana dong? Langsung panik gitu ya. Tadinya mukanya misalnya mulus gitu. Terus tapi kok udah umur 35 tiba-tiba ada flek gitu. Siapa yang kayak gitu, teman-teman? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, jadi memang masalah itu, flek hitam itu tuh sebagian besar dialami sama wanita. Dan 42%-nya terjadi ketika kehamilan itu terjadi. Setelah hamil dan selama kehamilan. Itu kebanyakan. Jadi istilahnya bisa dicatat ya, istilahnya adalah pregnancy mask.
pregnancy, MASK, mask. Jadi kayak masker pregnancy gitu istilahnya. Nah, pregnancy mask itu kan karena selama kita hamil terjadi perubahan hormon yang besar di tubuh ibu ini, ya. Akibatnya sangat-sangat sensitif terhadap matahari. Gitu. Jadi si terlalu aktifnya enzim ini ya akhirnya yang dia penyebaran warnanya tuh nggak merata teman-teman. Tadi ingat kan melanosit kan mendistribusi warna kan, warna di seluruh tubuh, di seluruh kulit kita. Nah dia karena dia hiperaktif nih, karena dipengaruhi hormon, dia jadi mencolok gitu loh. Ya, dia tidak merata warnanya, jadi dia ceplak-ceplok gitu. Bahasanya apa ya? Jadi dia menceplak-ceplak di bagian tertentu, bikin pusat jadi satu begitu. Jadi dia warna coklat besar gitu. Di bagian terfokus di beberapa titik. Jadi nggak merata warna yang dihasilkannya, distribusinya, karena terlalu aktif enzimnya tadi. Apakah itu dipengaruhi sama genetik juga? Iya. Jadi kalau ibu kita nih, ibu kita pas hamil kita lihat pigmennya tuh banyak banget. Nah, itu kemungkinan besar kita juga bisa nurunin gitu ya. Pas kita nanti hamil bisa jadi banget kita begitu gitu. Ya. Nah, itu tentang flek hitam karena kehamilan. Ada juga flek hitam yang mudah untuk dihilangkan. Yang mudah dihilangkan menurut dokter itu adalah yang karena paparan sinar matahari. Jadi misalnya kita pakai kulit kita tipis nih karena kita pakai kandungan tertentu, misalnya rajin facial gitu kan, atau kita rajin eksfoliasi gitu, atau terlalu banyak eksfoliasi misalnya. Jadi kulitnya tuh emang atau tipenya memang tipis kulitnya, jadi rentan kena flek gitu ya, sensitif terhadap matahari. Nah, itu bisa bisa lebih mudah hilang dibandingkan karena hormon pregnancy tadi. Itu menurut dokter. Kalau hormon pregnancy tadi yang karena kehamilan mau dilaser mau apa, itu memang cukup sangat sulit katanya. Ya, ini menurut dokter spesialis kulit kelamin waktu itu IG live sama kita ya, dokter Jonathan. Itu dibilang seperti itu. Itu memang yang karena kehamilan lebih sulit dibandingkan yang karena efek dari matahari gitu. Maksudnya yang karena efek normal sehari-hari gitu ya. Tapi apakah tetap pakai sunscreen? Ya harus, karena kalau enggak makin tambah banyak, flek itu bisa tambah banyak ya kan. Jadi harus tetap pakai sunscreen supaya nggak memperburuk keadaan yang sudah ada. Oke. Nah, pigmentasi jenis kedua itu yang akibat bekas peradangan. Ada nggak di sini yang suka iseng nih, pegang-pegang muka, ya kan dia meradang jadinya, pencet-pencet komedo pakai tangan sendiri, pakai alat, itu akan menimbulkan peradangan di sekitarnya karena kita nggak ngerti tekniknya teman-teman. Ya, jadi jangan pernah facial di salon. Siapa yang di sini masih suka facial di salon? Facial itu hanya boleh dilakukan oleh profesional. Makanya ada dokter estetik, ada dokter spesialis gitu kan. Dokter estetik artinya dokter umum ya, mengambil kursus gitu ya, mengambil spesialisasi untuk melakukan tindakan estetik. Tapi dia tidak boleh melakukan surgery ya, melakukan operasi gitu nggak boleh. Jadi kayak suntik filler itu mereka boleh gitu. Nah, tapi mereka dokter umum, bukan dokter spesialis. Nah, itu sebaiknya ke sana dengan dokter melakukan kayak facial dan lain-lainnya gitu. Bukan dengan mbak-mbak di salon gitu ya. Karena kalau tidak baik tekniknya dan alatnya tidak tepat gitu kan, itu menimbulkan peradangan di area sekitarnya dan itu malah bisa efeknya macam-macam. Bisa tambah jerawatan, nantinya bisa tambah komedo dan juga bisa nimbulin flek karena setelah dia berhari-hari kan itu merah ya. Ketika ada proses healingnya, kalau dia healingnya atau penyembuhannya tidak sempurna, dia jadi flek gitu loh. Karena penyembuhan flek itu dari hitam dari merah dia lama-lama bisa menghitam dulu. Sama seperti bekas jerawat. Ada di sini yang pernah jerawatan dan bekas jerawatnya hitam-hitam. Nah, itu namanya PIH istilahnya ya. Post inflammatory hyperpigmentation yang timbul akibat biasanya jerawat, lalu dia perlahan-lahan udah mulai healing ya, udah mulai sembuh, jadi dia warnanya hitam-hitam. Ya, jadi hati-hati, sekali lagi aku ingetin teman-teman di sini jangan melakukan facial dan lain-lain dengan orang yang tidak profesional, ya kan, yang bukan profesionalnya, harus dilakukan dengan hati-hati dan jangan suka ngorek-ngorek sendiri karena akan menimbulkan peradangan.
Oke, pakai aja Novage apa? SOS ya. Untuk ditotol supaya karena itu mengandung salisilik asid nanti dia bisa kempes sendiri jerawatnya. Oke. Pengalaman-pengalaman banyak nih ya yang pengalaman ya. Jadi apa solusinya teman-teman? Nah sekarang ya aku nggak akan apa panjang-panjang supaya teman-teman bisa puas nanya ya. Jadi apa produknya tentu aja solusinya adalah dari Novage Brilliance. Oke. Jadi Novage Brilliance ini bisa menyamarkan tampilan hitam dan juga warna kulit yang tidak merata. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah itu untuk Novage Brilliance. Apa aja sih yang terdapat dalam Novage Brilliance? Pertama adalah skin tone regulator yang isinya adalah diglucosyl gallic acid. Oke, jadi kalau istilah namanya tuh kita kasih namanya skin tone regulator, tapi isinya kalau kita lihat di ingredient apa sih skin tone regulator? Itu adalah diglucosyl gallic acid. Dialah yang bisa membantu menyamarkan flek hitam ini ya dengan mengontrol pigmentasi. Tadi aku bilang kan, dia tuh kenapa bisa flek mencelok-mencelok begitu? Karena terlalu aktif enzimnya, terlalu heboh, akhirnya dia tidak merata, cemplang-cemplong di sini, gitu ya. Jadi ini dikontrol supaya pigmentasinya itu tidak terlalu aktif sampai sembar-sembur begitu, ya. Dia juga bisa melindungi dari efek buruk akibat polusi. Yang kedua adalah Reward Plant Stem Cell Extract, di mana dia tuh antioksidan, teman-teman. Jadi supaya kulitnya tidak mengalami stres, bisa dilawan stresnya itu, kita butuh antioksidan, bukan? Ya, inilah si Reward Plant Stem Cell itu gunanya. Jadi melawan radikal bebas ini, antioksidan yang kuat banget, dia juga otomatis bisa, karena dia melawan radikal bebas, dia juga bisa akhirnya mengurangi resiko bertambahnya flek hitam. Dia juga mengurangi overproduksi melanin tadi. Karena kan tadi aku kasih tahu lagi, ingetin sekali lagi, kalau melaninnya overproduksi banyak, itu akan jadinya flek gitu kan. Jadi si antioksidan ini melawan radikal bebas, melawan stres di dalam kulit itu. Ya, yang ketiga, untuk membantu kulitnya itu skin barrier-nya lebih kuat dan juga regenerasi kulitnya lancar, ya kan? Butuh apa? Butuh niacinamide. Ya, siapa yang tahu di sini niacinamide? Kan itu ingredientnya lagi hits ya, lagi hits kan ya. Nah, jadi niacinamide ini yang membantu juga regenerasi kulit kita lebih lancar, jadi warnanya lebih rata. Skin barrier-nya juga jadi lebih kuat gitu loh. Jadi radikal bebas tadi nggak gampang masuk ke dalam kulit karena tembok kita, barrier kita kuat. Nah, kalau barrier kita kuat, otomatis tampilan kulit kita juga lebih cerah, lebih bagus. Oke? Dan kerennya lagi ada Aqua Bank Moisture Strategy di dalam Brilliance. Jadi, di setiap rangkaian di dalam Brilliance ini, di setiap produk Brilliance itu ada disusun strategi supaya ingredient ini tuh bisa mengunci kelembapan di dalam kulit gitu. Jadi kadar air di dalam kulit itu tetap terjaga gitu. Jadi kayak misalnya di krim malamnya, di night creamnya itu dia strategi moisture-nya, strategi kelembapannya itu pakai menggunakan emollient ya kan tertentu yang bisa mengunci kelembapannya sepanjang malam gitu misalnya. Ya, jadi memang diatur sedemikian rupa supaya di setiap produknya bisa menjaga kelembapan kulit. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebelum itu satu set dulu deh, kita mengetahui manfaat kalau kita pakai satu set Brilliance. Oke, teruji secara klinis nih, diuji klinis bukan cuman kayak ditanya pendapat konsumernya gitu ya, tapi memang dilakukan uji klinis. Jadi 2 minggu kita pakai satu set itu bisa mengurangi warna kulit yang tidak merata dan flek hitam. 35% kulit tampak lebih glowing. Dan ini juga keren, ini bagian orang-orang yang banyak bekas jerawat, kasih tahu ya teman-teman ya. 81% bisa mengurangi bekas luka atau bekas noda blemish ya, flek-flek bekas jerawat tadi, PIH tadi pada kulit ya. Dan juga 87% hidrasi kulit atau kadar air dalam kulit itu bisa meningkat. Keren banget kan? Jadi satu set Brilliance tuh bisa melakukan ini semua. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi
Pertama adalah eye cream, Novage Brilliance Eye Cream. Terdapat 4 yang tadi kita sebutin tadi, inovasinya ada di dalam eye cream tadi, ya, beserta manfaatnya. Dan klaim utamanya, dia tuh fokus kepada lingkaran gelap yang utamanya bisa berkurang, kantung pada area mata juga, dan juga bisa menyamarkan garis halus hingga 62%. Yang kedua adalah Brilliant Serum. Serumnya ini karena ada yang tadi nih diglucosyl gallic acid, skin tone regulator tadi, dia bisa mengurangi flek hitam gitu ya. Dan juga dia rasanya nyaman karena ada bisabololnya yang memang kandungan mampu untuk menenangkan kulit gitu. Menenangkan karena kan tadi efeknya dari radikal bebas yang bikin stres itu tadi kan. Jadi benar-benar bisa menenangkan kulit karena kandungan si bisabolol tadi. Ya. Dan ini kandungan yang teman-teman Oriflamer semua harus ingat, yaitu saccharide isomerat. Jadi saccharide isomerat ini adalah prebiotik ya teman-teman, kandungan prebiotik yang terdapat di semua serumnya Novage, termasuk essence-nya Novage dan juga Giordani Gold Foundation-nya Novage. Ini ada. Prebiotik ini tuh benar-benar bisa menjaga lingkungan kulit ini dalam keadaan yang seimbang, yang baik. Jadi kulit kita tetap sehat, ya. Bisa juga mengecilkan pori-pori, ya. Jadi manfaatnya sangat banyak dari si prebiotik ini, gitu. Ditambah keempat inovasi tadi yang di dalam Brilliance ini ya selalu ada. Oke. Berikutnya adalah day creamnya Brilliance. Day creamnya Brilliance selain ada 4 inovasi ini tadi, dia juga bisa melindungi kulit dari polusi karena bukan hanya dari SPF-nya, dia juga ada SPF 30-nya. Oke, ada SPF 30-nya yang bisa melindungi dari paparan sinar matahari meskipun ya selalu aku anjurkan dan semua pasti menganjurkan selalu pakai tambahan SPF lagi, selalu pakai sunscreen lagi. Ya, meskipun ini udah ada day cream, udah ada SPF 30, tetap kita wajib pakai sunscreen lagi. Ya. Nah, berikutnya night creamnya ini juga luar biasa ya, nggak kalah oke-nya karena ada keempat inovasi ini tadi, jadi bikin warna kulit lebih merata karena ada si skin tone regulator tadi, ada niacinamide-nya bikin skin barriernya kuat, jadi kulitnya bisa lebih cerah kelihatannya, flek hitam dan kerutannya juga bisa dibantu oleh antioksidan dari reward plant stem cell extract tadi. Oke, jadi lengkap banget Brilliance ini untuk melawan stres radikal bebas, untuk melawan overproduksi melaninnya tadi ya. Jadi betul-betul bisa efektif banget melawan si flek hitam atau mengurangi minimal tidak menambahkan ya munculnya flek hitam. Oke. Nah, hasilnya bisa kita lihat warna kulitnya jauh lebih cerah ya teman-teman ya. Warna kulit jauh lebih cerah dan kalau kita lihat warna kulitnya lebih merata ya, pemakaian dalam 12 minggu. Terus flek hitamnya lebih tersamarkan. Bisa ngeliat nggak nih di bagian bawah mata? Ya, lebih tersamarkan. Oke. Jadi memang meskipun tetap butuh waktu ya. Kalau misalnya flek hitam Kak itu. Detia, maaf suaranya putus-putus. Di komen udah banyak yang chat. Sorry. Waduh, dari kapan? Aku dari kapan, Kak? Tadi dari pas penjelasan apa? Boleh dibantu, Kak? Biar aku ulangin. Putus-putusnya pas bagian apa ya, Kak? Sorry. Oke, di slide ini kah? Pas penjelasan ini masih putus-putus atau udah jelas, Kak, suaranya? Suaraku. Halo? Masih putus? Oh, di prebiotik. Oke. Apakah udah jelas, teman-teman? Sekarang? Apa sudah jelas suaranya? Sekarang jelas? Oh, jelas. Oke. Sip. Makasih banyak. Sorry ya, aku agak nggak lihat apa chat soalnya.
Aku ulangin lagi tadi prebiotik berarti masih jauh ya di serum ya, berarti aku ulangin di serum. Jadi ini di serum ini prebiotik inilah yang manfaatnya banyak banget karena ada di seluruh Novate Serum dan juga termasuk Giordani Gold Foundation dan Essence, Priming Essence ini juga ada si prebiotik ini. Ya, jadi fungsinya benar-benar menjaga kesehatan kulit, mengecilkan pori-pori juga gitu ya. Jadi benar-benar manfaatnya banyak banget si prebiotik ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada SPF 30 Novage Brilliance Day Cream-nya ya kan. Di mana apa namanya si 4 inovasi ini ada plus juga ada SPF 30-nya yang bisa melindungi dari sinar UV sehari-hari kita pakai. Tapi tadi aku ingetin, tetap butuh sunscreen. Ya, tetap butuh sunscreen karena sekarang putus-putus lagi. Halo? Oh, gangguan lagi. Oke, baik. Coba ya teman-teman. Sorry, sorry. Eh, Oke. Apakah udah jelas apa masih putus-putus teman-teman? Coba aku ini ya. Halo? Halo? Apakah udah jelas suaranya? Videonya dimatiin aja. Oke, bener-bener ya. Coba aku coba dimatikan biar lebih ini. Di sini oke, jelas. Oke. Oke. Sorry teman-teman. Ulangin lagi ya. Oke. Ya, screen-nya juga udah jelas ya. Sekarang suaranya jelas, ininya jelas. Ya mungkin memang harus dimatiin dulu videonya ya. Oke. Oke, sorry banget untuk sinyalnya. Jadi kita lanjut aja ya ke SPF 30 ini. Jadi kan ada 4 inovasi ini kan ya, masih inget ya. Jadi ada skin tone regulator yang bisa overproduksi melaninnya supaya dikontrol gitu kan, nggak berlebihan. Jadi nggak menambah flek. Reward plant stem cell tadi sebagai apa? Ada inget nggak? Antioksidannya ya, antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas tadi yang bikin stres. Plus SPF-nya. Jadi SPF-nya bisa melindungi dari sinar UV dan efek-efek buruk akibat dari sinar matahari. Oke, tapi juga aku tetap sarankan selalu pakai sunscreen ya teman-teman. Jadi meskipun jangan day creamnya udah pakai ada SPF-nya terus jadi nggak pakai sunscreen, jangan. Jadi sunscreen itu tetap perlu, wajib ya. Kandungan yang benar-benar sunscreen yang bisa benar-benar bikin screen di kulit kita yang menjadikan proteksi kita tuh jauh lebih tinggi gitu loh ya. Dan yang terakhir adalah night cream. Tentu aja ada si 4 inovasi ini lagi ya. Ditambah kita tahu kan niacinamide itu tadi bikin skin barrier kita lebih kuat, jadi kulit kita bisa lebih cerah. Plus juga flek hitam kita berkurang, kerutan kita berkurang, plus tadi tetap ada si skin tone regulatornya yang bikin kulit kita lebih merata. Oke, jadi memang Brilliance itu jawaban banget untuk yang tadi ya kulitnya benar-benar punya efek stres dari radikal bebas, flek hitam gitu. Ini adalah jawabannya. Oke, kita bisa lihat before afternya nih. Kelihatan nggak before afternya? Bisa ya, bisa dilihat banget ya. Jadi ini pemakaian satu set Brilliance ya. Itu diklaimnya adalah kulitnya tuh 7 kali lebih baik ketika kita pakainya satu set. Oke, jadi kalau kita pakai satu set benar-benar hasilnya tuh lebih optimal. Dan ini hasilnya kalau kita pakai selama 12 minggu satu set. Bisa kita lihat Dari apa? warna kulitnya kan lebih cerah ya. Hah? Warna kulitnya lebih cerah, warna kulitnya lebih merata, kemerahan dan kusamnya itu berkurang, ya kan? Khususnya di bawah mata dan secara keseluruhan kelihatan ya kayak lebih cerah banget kulitnya dan warna fleknya pun lebih tersamar gitu, nggak kelihatan yang hitam banget, ya nggak sih? Kalau di TV di laptop gini lebih kelihatan kan ya. Nah, sekarang cara pemakainya gimana Kak? Kita lihat videonya ya. Untuk cleanser, tahap 1 adalah cleansing. Muncul.
Sorry. Nah, dilihat ya teman-teman ya cara menggosoknya ya. Jadi kita lihat cukup satu aja, pakai satu pump aja, lalu diputar ya, diputar-putar dengan circular movement ya ke arah pipi dengan lembut. Lalu dibilas dengan air sampai bersih, dan pas mengeringkan wajah itu juga jangan digosok-gosok gini. Masih ada nggak yang suka ngegosok-gosok pakai anduk keras? Itu kalau kita ngegosok-gosok seperti itu teman-teman, menggosok muka dengan keras dan mengeringkan dengan handuk keras-keras, itu sama aja kayak kita melakukan eksfoliasi terhadap kulit. Jadi eksfoliasi kasar gitu ya. Nah, itu kulit kita bisa ada mikrotir namanya, alias skin barrier-nya bisa rusak karena kita gosok-gosok dengan kasar. Jadi cara yang baik dengan handuk bersih, sering ganti anduk ya, sebaiknya nggak digabung sama anduk badan, itu ditepuk-tepuk aja. Mari. Nggak digosok-gosok kayak gini. Headset gitu. Beta mau datang. Pas paman Indo. Oke. Tadi suaranya aku mute ya teman-teman, sorry. Nah, yang kedua sekarang ya, eye cream. Eye cream caranya, keluarkan satu pump, lalu dipakainya di area kontur mata sini. Oke? Jadi di tap-tap terus ke arah atas, ya. Tidak dipakai ke kelopak-kelopak. Masih ada nggak yang pakai sampai kelopak-kelopak? Jadi kalau sampai kelopak-kelopak, nanti ada kontak bahan itu masuk ke dalam mata kita, jadinya perih dan bisa iritasi matanya. Jadi meskipun eye cream itu tidak boleh dipakai kontak langsung dengan mata ya teman-teman ya. Jadi benar-benar di area kontur di sini nih kan ada cekungan di bawah mata kita ya. Di mata di bawah sini nih ada cekungan. Terus menerus di tap-tap sampai ke arah atas. Oke. Nah, lalu yang ketiga baru kita pakai serum. Ketika kita pakai serum ya, udah keluarkan satu pump aja udah cukup di punggung tangan kita. Mungkin aku akan nyalain dulu videonya sebentar. Jadi setelah kita pakai satu pump di punggung tangan kita, ya, lalu ratakan dengan kedua tangan kita agar dia panasnya menyatu dengan suhu di kulit kita, baru kita di tap-tap ke arah wajah. Jadi di press gitu ya, di press ke arah jidat, di pipi, di bagian tengah-tengah. Jadi di press caranya, bukan digosok-gosok gitu, tapi di punggung tangan, dibagi kedua jari kita, dipanaskan dengan tangan hawa suhu kulit kita, lalu di press. Itu caranya Novage ya. Bisa kita lihat. Oke. Yang terakhir, ini adalah moisturizer, ya kan? Jadi moisturizer, teman-teman, cukup pakainya satu kacang polong. Tahu kacang polong kan ya? Sebulat kacang polong, pakainya segitu aja, lalu dibagi ke 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian jidat, hidung, dagu, dan pipi kanan kiri. Oke? Lalu caranya gimana? Ikutin di video ini ya. Oke, jadi tadi caranya ingat begini, ya, dari dagu ke sini, lalu dari tengah ke samping sini, lalu dari jidat ke kanan kiri secara merata. Jadi dibuat titik 5, 1, 2, 3, 4, 5, sebiji kacang polong aja, sekacang polong, ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru diratakan gini, ya. Ini dan ini. Oke, sama itu day cream dan night cream seperti itu ya teman-teman ya. Baru terakhir kalau misalnya kita pagi hari, siang, ya, itu menggunakan sunscreen kan. Nah, sunscreennya tuh cukup 2 jari. Jadi 2 jari, nggak perlu full 2 jari, kita fullin gitu ya.
asal 2 jari aja, ya kan? Itu untuk wajah dan leher, gitu, mengcover wajah dan leher. Kak, tapi banyak banget, ya memang aturannya 2 miligram, teman-teman. Aturan dari dermatologi seluruh dunia, semuanya bilang pakai sunscreen itu 2 miligram atau setengah sendok teh. Banyak banget memang. Tapi 2 ruas jari secukupnya tuh udah cukup lah ya mengcover kalau kita mau jadiin acuan gitu. 2 jari full sini. Nggak perlu kita banyakin full 2 sampai 2 penuh gitu. Enggak, cukup kayak seret-seret gitu ya. 2 udah cukup. Kenapa mesti banyak? Karena memang dia seperti screen kan, seperti lapisan film yang harus menduduki atau melapisi semua kulit kita. Kalau misalnya kita pakainya dikit, itu ibaratnya dia tidak mengcover semua, kayak ibaratnya kita gini deh. Ada yang pernah pakai masker kan? Pernah pakai masker, pakai clay mask kita deh. Kan itu warnanya hitam tuh ya. Jadi kan kita kelihatan banget bagian yang tidak kena gitu kan. Ya sama, kamu ibaratkan kita pakai clay mask, tapi cuma dikit, kan nggak terlalu pengaruh ya, nggak semua bagian kita ke cover. Sama itu juga kayak sunscreen logikanya. Kalau misalnya sunscreen itu nggak benar-benar melapisi semua, ya itu nggak benar-benar melindungi kulit dengan sempurna gitu. Kalau kita pakainya dikit-dikit. Tapi Kak, eh, apa namanya, kulit aku tuh berminyak banget, jadi pakai sunscreen tuh kadang kalau kebanyakan berminyak banget. Nah memang kalau aku sarankan di sini untuk kita secara internal gitu ya, memang harus disesuaikan sama tipe kulit. Jadi kalau memang menurut kalian kulitnya tuh berminyak banget dan pakai sunscreen Optimals ini misalnya kita punya itu terlalu berminyak di kalian, coba ganti dengan sunscreen yang mattifying, yang benar-benar untuk kulit berminyak. Jadi kalian lebih nyaman kayaknya, lebih matte gitu hasilnya. Karena kan sunscreen jenisnya banyak kan. Jadi memang ya sarannya gitu karena so far kita kan masih punya satu ini ya gitu. Meskipun menurutku si Optimals ini tuh bisa digunakan semua jenis kulit kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya kan, tapi gak bisa Kak, aku berminyak banget mukanya, jadi butuh, tapi tetap harus pakai sunscreen. Nah coba alternatifnya cari sunscreen yang memang mattifying gitu, yang lebih matte gitu ya. Itu sarannya. Tapi kalau ininya jadi dikurangin itu nggak bisa gitu. Kalau bukan dengan cara tipsnya tuh sunscreennya jadi pakainya dikit-dikit, enggak, karena proteksinya nanti berkurang. Cari yang teksturnya paling nyaman di kulit kalian gitu ya. Reapply sunscreen setiap 2-4 jam sekali untuk proteksi optimal, termasuk kalau kita memang sering di luar ya, aktivitasnya berenang, misalnya olahraga, kalau bisa sepedahan gitu ya, memang harus rajin-rajin reapply. Kalau pakai makeup, lebih bagus dibersihin dulu supaya menghindari adanya sumbatan pori alias jerawat dan komedo. Ya, bisa pakai micellar water. Jadi kalau mau reapply mungkin bawa micellar water, baru pakai sunscreen. Gitu. Nah, untuk flek tadi alangkah sangat bagusnya ya untuk kalian untuk menyarankan ke orang yang punya masalah ini dan ataupun kalian sendiri mengoptimalkan perawatan dengan weekly rutin juga, dengan rutin mingguan, yaitu menggunakan AHA, ya. Supaya apa? Supaya membantu mempercepat pergantian sel. Jadi si flek-flek hitam pun, si avermelania ini bisa terpicu untuk berganti sel, untuk berganti kulit, gitu ya. Ini AHA sangat-sangat membantu, karena AHA ini jenis eksfolian yang paling gentle dibandingkan BHA atau salicylic acid. Jadi kita bisa pakai rutin meskipun kulit kamu sensitif, kulit kamu kering, tetap bisa pakai AHA, ya. Jadi step 1 dalam menggunakan AHA, ingat ya, ini tuh sering banget suka masih banyak yang tanya sama aku, pakainya apa dulu Kak? Selalu pakainya step 1, ingat ya, itu AHA dulu. Jadi setelah kita cuci muka kita dalam keadaan bersih, baru kita langsung pakai AHA, oke? Caranya pakai 2 drops aja, jangan kebanyakan. Jadi 2 tuh, lihat kan? 2 tetes. 2 tetes ratain ke kulit sudah cukup, teman-teman. Ya, setelah itu menyerap dengan sempurna, udah nggak masih basah, ya udah menyerap sempurna, lanjut ke tahap 2, yaitu pakai eye cream dan juga pakai serum kalau misalnya kalian mau serum Novage ya. Kalau kita pakai Novage, pakai serum Novage. Tapi kalau mau di skip pun nggak apa-apa. Oke?
untuk serum. Step 3 ini yang paling penting yang nggak boleh di skip kalau pakai AHA. Oke, moisturizer, pelembab, night cream. Oke, night cream wajib dipakai setelah pakai AHA. Kenapa? Supaya nggak harsh banget, supaya nggak kasar banget gitu. Kalau misalnya kalian pakai AHA doang, eksfoliasinya tinggi tapi nggak ada kelembapannya. Nah, itu malah jadi peradangan. Makanya ada beberapa orang yang tanya sama aku, kok pakai AHA merah kulitnya gitu kan? Atau kayak jadi kering misalnya gitu ya, karena tidak dibarengi oleh skincare. Jadi eksfoliasi dan pelembab itu harus berjalan berdampingan, bersamaan. Gak bisa eksfoliasi doang, gitu loh. Ya, harus dibarengi dengan kelembapan juga. Oke? Jadi ingat ya teman-teman, tipsnya untuk menggunakan AHA ini hanya digunakan ketika kulit dalam keadaan bersih dan kering dan hanya digunakan 2 kali seminggu dan hanya digunakan pada malam hari aja. Dan gunakan no fake set untuk mengoptimalkan hasilnya. Jadi jangan cuma rajin eksfoliasi doang tapi kurang pelembab, gitu ya. Oke, itu aja. Kita sudah sampai di akhir sesi. Jadi saatnya kita di menit-menit terakhir ini Q&A ya teman-teman ya. Jadi buat yang mau tanya, aku persilahkan tanya apa saja terkait sama topik kita hari ini. Oke? Aku mulai dari ini dulu deh. Bisa di layer pakai bedak tabur tipis-tipis mungkin ya Kak, jadi gak berminyak. Iya, ide bagus banget. Jadi bisa setelah pakai sunscreen itu tunggu sampai kering dulu, sampai menyerap, bener-bener menyerap, terus pakai makeup dan bedak supaya bener-bener nyerap gitu. Itu bisa jadi tips yang bagus Kak Vega, thank you ya. Jadi AHA itu pre-serum. Sebelum serum maksudnya mungkin ya. Sebelum serum pakainya iya. Betul. Kalau kulit lagi berjerawat boleh pakai AHA, nggak boleh banget. Boleh. Pakai AHA, BHA sangat membantu jerawat. Oke. Kakak, aku bertanya tentang essence di atas. Aduh, aku udah nggak bisa lihat mana ya. Essence. Oh, Essence Novage yang putih itu ada SPF-nya, nggak ada Kak. Essence nggak ada SPF-nya. Oke. Pakai eye cream walau dipakai di cekungan mata tetap nyeri matanya. Nah, berarti area matanya tuh berminyak biasanya, berminyak banget. Jadi pastiin pakainya jangan banyak-banyak ya, 1 pump aja tadi ya. Plus area matanya pastiin itu lagi dalam keadaan kering. Jadi nggak berminyak, lagi nggak basah gitu ya, Kak ya. Ada lagi yang mau tanya, Kak? Untuk AHA hanya digunakan 2 kali seminggu, apakah sudah maksimal? Itu maksimal gitu ya. Mungkin kalau sebetulnya ada dermatologis juga yang berpendapat waktu kita IG live ya. Kalau AHA-nya 10%, di 10% ke bawah itu masih boleh dipakai setiap hari. Kalau pure AHA ya, nggak digabung dengan BHA. Tapi idealnya eksfoliasi itu tidak dipakai setiap hari gitu. Jadi memang 2 kali seminggu sudah optimal, bukan maksimal ya, sudah optimal untuk membantu kulit mempercepat regenerasi. Gitu. Kalau kulit berminyak pakai day cream plus sunscreen dulu atau pakai oil solution dulu? Ini pertanyaan bagus nih. Pakainya adalah oil solution dulu. Jadi pakai oil solution itu oil solutionnya Novage dipakai dulu Kak semuanya. Nanti setelah udah menyerap baru pakai cream, baru pakai sunscreen. Sunscreen itu selalu jadi tahapan paling terakhir. Ya. Ada lagi Kak yang mau tanya? Ya. Belum pernah pakai perawatan wajah, kayaknya cocok pakai mana ada sedikit flek di wajah. Nah, sekali lagi, kalau belum pernah pakai apa-apa, pasti ketika kita gunakan skincare akan memicu pergantian sel. Makanya kulitnya akan beradaptasi dan mulai aktif tuh kan. Jadi pasti biasanya ada sedikit adaptasi tuh pas pemakaian. Jadi diteruskan aja terus penggunaannya sampai sebulan minimal ya. Itu dengan sabar ya. Jadi kalau ada reaksi-reaksi sedikit itu bukan berarti nggak cocok, tapi memang kulitnya lagi beradaptasi gitu ya Kak.
Cocok yang mana kalau ada flag? Kalau ada flag itu memang kalau mau concernnya ke flagnya ya pakai Brilliance ini gitu. Ya. Kalau habis pakai day cream terus pakai sunscreen, iya memang sunscreen itu dipakai setelah day cream Kak. Krim untuk hilangin milia kita belum ada ya. Kalau pakai milia itu bisa terbantu oleh pakai AHA, pakai eksfoliasi. Jadi pakai AHA Kak. Mau tanya kalau pakai essence harus lanjut ke serum kah atau boleh langsung pelembab? Boleh. Jadi serum Kak, ini aku jelasin ya teman-teman. Serum itu memang didesain ya dengan molekul yang lebih kecil dan juga konsentrasi lebih tinggi. Jadi memang tujuannya untuk mengatasi concern tertentu gitu. Jadi makanya dia udah fokus tuh kalau serum tuh khusus untuk mengatasi suatu concern atau masalah gitu. Jadi kalau kita punya concern, kita pakai serum gitu. Tapi kalau kita nggak terlalu punya concern, itu serum bisa di skip sebetulnya, ya. Jadi kalau kita nggak terlalu concernnya nggak terlalu tinggi banget nih, gitu. Oh, boleh serumnya hanya dipakai malam aja untuk mengoptimalkan night cream kita, gitu kan. Kerjanya night cream kita. Nah, tapi kalau nggak punya concern, cuman pengen essence aja, itu sama pelembab itu boleh banget, ya. Untuk ibu-ibu usia 55 tahun, rekomen skincare yang flek hitam selain Novage bisa ini ya Kak, itu tidak di apa masalah kulit pemakaian yang tepat tidak dilihat dari usia orangnya, tapi usia kulitnya gitu. Usia kulitnya dalam arti kondisi kulitnya, sorry, kondisi kulitnya. Jadi misalnya ada orang usia 55 tapi kondisi kulitnya masih kelembapannya masih bagus banget gitu. Ada, masih berminyak gitu kulitnya, masih bagus gitu. Masalahnya cuma kusam doang ya. Mungkin kayak Skinergy sudah cukup gitu ya. Jadi jangan dilihat dari umur tapi dari kondisinya. Nah, kayak sekarang kan dia kondisinya flek hitam. Berarti bisa pakai even out, bisa pakai brilliance. Tapi kalau even out itu daya melembabkannya itu lebih rendah gitu loh. Jadi dia kalau untuk 55 tahun biasanya kan produksi minyaknya biasanya ya umumnya tuh udah lemah. Jadi kulitnya udah lebih kering gitu. Jadi kalau pakai even out bisa untuk flek hitamnya, tapi itunya kelembapannya mungkin harus ditambah dengan essence gitu ya, harus didukung dengan essence supaya dia lebih lembab. Karena kalau brilliance itu kan lebih lembab dibandingkan even out ya. Kalau flek hitamnya akibat merah bekas jerawat, pakai blemish care atau tender care. Tender care nggak bisa ya Kak, nggak bisa bekas jerawat. Tender care tuh untuk melembabkan. Oke. Merah bekas jerawat tadi bisa pakai blemish care dan pakai brilliance tadi kan, karena brilliance bisa membantu mempercepat healing atau penyembuhan dari peradangan tadi. Kita nggak ada, kalau kita nggak ada aktivitas keluar rumah, pakai sunscreen sebenarnya nggak perlu ya. Boleh pakai day cream kita udah ada SPF-nya kan cukup gitu. Kak Risna mau tanya, ada tim yang mau awalnya pakai Optimals dan mencoba menggunakan brilliance, kulitnya menjadi kering dan jadi berkeriput. Apa ini diterusin brilliance atau back ke Optimals aja Kak? Oke, kalau misalnya kulit kita merespon skincare itu dengan baik ya kan, dan pakai yang lain tidak direspon dengan baik oleh kulitnya, ya bisa balik lagi aja ke yang cocok sih Kak gitu. Kalau menurutku artinya memang jenis Optimals yang dipakai sama dia itu lebih cocok untuk kondisi kulitnya gitu. Jadi jika itu yang lebih cocok di kulitnya, ya artinya teruskan aja gitu, nggak perlu diganti. Kak, menyambung pertanyaan AHA digunakan 2 kali seminggu, sarannya digunakan selang-seling atau di hari yang berdampingan? Bisa selang-seling sih, jadi jangan terlalu dekat ya Kak jaraknya. Misalnya hari ini pakai, besok enggak, besoknya pakai gitu. Jadi paling enggak diselingin 1 hari minimal. Kalau pakai skincare terus wajahnya rasa panas, itu biasanya kandungan udara di sekitarnya, kelembapan udara di sekitarnya bikin krimnya ini tuh kan mengandung emollient ya, mengandung krim yang pekat. Jadi dia tuh ketika kena ke kulit, ada panasnya tuh masih kerasa di panas kita gitu. Karena memang udara di sekitar kita mungkin kelembapannya juga bikin si krimnya ini nih kandungannya agak
sedikit berpisah gitu ya, meskipun dia masih dalam keadaan layak pakai, masih bagus, tapi karena panas dia agak sedikit berpisah sedikit gitu teksturnya gitu ya, makanya suka ada rasa panas gitu. Tapi selama panasnya itu nggak permanen, kayak pas dipakai doang, cuman berapa menit terus dia hilang, itu nggak masalah Kak, itu wajar aja, normal. Untuk kulit flek karena penuaan lanjut usia dan tipe kulit bawaan mudah berflek dari kecil, apa bisa memudar dengan Novage Brilliance? Kalau karena lanjut usia dan tipe kulit bawaan itu masih bisa dibantu untuk tidak bertambah ya Kak. Tapi kalau untuk memudar itu juga mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau yang karena genetik dan karena hormonal hamil itu yang paling susah katanya. Meskipun tetap sangat membantu pakai Brilliance ya, karena tidak menambah dalam arti kan. Oke, kita 2 menit lagi ya teman-teman ya. Di rangka Novage ini bisa dipakai buat bumil atau menyusui, boleh ya. Jadi karena bumil ini adalah healthy population alias populasi orang yang sehat ya kan, yang tidak ada apa namanya alergi khusus ya kan dinilai, kecuali memang punya alergi gitu ya. Nah itu memang kondisi apapun ya, kalau dia alergi ya jangan pakai produk yang mengandung kandungan yang bikin dia alergi gitu kan. Jadi boleh karena tidak mengandung kandungan yang dilarang untuk ibu hamil. Karena dosisnya dosis kosmetik dan tidak ada kandungan-kandungan seperti misalnya retinol gitu kan. Nah, jadi aman. Tapi sekali lagi ibu hamil itu sebaiknya mengkonsultasikan semua yang digunakan dan dikonsumsinya ke dokternya masing-masing gitu ya. Jadi meskipun aman, kita tetap selalu akan bilang berdasarkan baiknya rekomendasi dari dokter kandungan masing-masing. Oke? Oke, cara penggunaan cleansing gel Novage yang baik tadi ya Kak. Jadi setelah wajahnya bersih, pakai 1 pump aja, diputar-putar sampai merata, lalu dibilas pakai air. Oke, itu aja dulu ya Kak. Mungkin terakhir ini aku jawab dari Kak Vidya. Kalau cuma pakai serum nggak pakai moisturizer itu gimana? Serum terus langsung sunscreen untuk flek apa bisa optimal Kak? Serum tanpa moisturizer itu kurang optimal ya Kak, aku bisa bilang gitu. Jadi serum itu sekali lagi untuk mentargetkan ke suatu masalahnya yang kita punya. Dia tuh concern banget. Tapi moisturizer itu lebih lengkap untuk melembabkan dan mengoptimalkan si kerjanya si sunscreen gitu. Jadi kalau hanya pakai serum tapi dia tidak ada moisturizernya, itu sering banget serumnya itu bisa aja menguap gitu kan, kayak banyak kandungannya yang tidak terlalu optimal aktif di dalam kulit gitu. Jadi moisturizer tuh sangat mampu mendampingi si serum gitu. Jadi serum baiknya selalu harus pakai moisturizer gitu ya, kalau kita punya concern. Kalau kita nggak punya concern, nggak pakai serum pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Oke, itu aja Kak, apa namanya untuk kita hari ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin karena ini cuma dikit lagi ya, nggak apa-apa deh aku jawab deh Kak ya. Kita sedikit lagi ya. Kak Neni, kalau untuk orang ini Mami ya. Kalau untuk Bu Nani, untuk orang yang kegiatannya sering kena udara panas karena memasak, apakah cukup pakai day cream? Memasak itu karena bukan sinar UV itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya hanya pakai dari day cream, SPF-nya itu sudah cukup sebetulnya. Jadi bukan karena sinar UV kalau dari panas dari memasak. Jadi kalau keluar rumah ada banyak atau sering dengan laptop misalnya, atau rumahnya terbuka banyak sinar matahari, itu sebaiknya tetap pakai sunscreen. Brilliance membantu menahan pertumbuhan sprutan. Sprutan itu kan freckles ya, itu jadi iya jawabannya. Yang kerja di rumah pakai sunscreen apa dipakai wajib? Enggak. Banyak yang berpendapat dermatologis enggak ya. Jadi kalau kerja di rumah memang sering laptop, bagus buat optimal banget pakai sunscreen boleh ya, kalau memang takut untuk paparan dari blue light dari si laptop gitu. Tapi sebenarnya kalau day cream kita udah ada SPF-nya itu juga udah cukup, nggak perlu SPF yang tinggi-tinggi banget kalau di dalam rumah. Ya, ini juga udah aku jawab pertanyaan berikutnya. Oke,
Terima kasih banyak ya teman-teman semua yang udah gabung. Nanti di bulan depan, di bulan Juli kita akan ada sesi training lagi membahas tadi kan hari ini brilliance. Jadi nanti membahas tentang kerutan dan garis halus. Jadi membahas tentang e-collagen. Oke? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan soal e-collagen yang udah banyak nih, udah lama pengen diomongin, nanti kita bisa ketemu di sesi bulan depan ya teman-teman ya. Nanti akan aku umumin lagi di grup dan juga di aku Oriflame pasti ada pengumumannya juga. Nanti gabung lagi ya teman-teman semuanya ya. Kita seru-seruan bareng lagi, oke? Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Terima kasih.